Perkenalkan, nama saya Reja Aurea Rafdani. Nama aku Nurul Maulida. Perkenalkan, nama aku Yuliana Latifah. Perkenalkan, nama saya Reja Aurea Rafdani dari Universitas Lambung Mangkurat yang akan mewawancarai owner dari bisnis jamu herbal. Bisa diperkenalkan dengan Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Sania Ifata. Saya dari PT Jamu Herbal Rawamangun. Oke Mbak, apa sih bisnis keluarga Anda yang sedang Mbak jalankan? Bisa nggak ceritakan sedikit? Baik, bisnis yang sedang saya jalankan ada pada bidang F&B, lebih tepatnya minuman herbal, yaitu jamu saset yang ramuannya turun-temurun dari kakek nenek saya. Wah, berarti sudah lama sekali ya Mbak. Oke. Terus bagaimana sih Mbak untuk susunan struktur organisasi dalam bisnis keluarga Mbak? Untuk struktur organisasi di bisnis ini terbilang sangat simpel, yaitu saya sebagai owner yang melanjutkan usaha sebagai generasi ketiga dari generasi sebelumnya, yaitu ayah saya. Dan sekarang bisnis ini sudah memiliki 30 karyawan yang dibagi ke beberapa tugas, diantaranya bagian produksi, pengemasan, pemasaran, dan pengantaran. Oke, baik. Lalu kenapa sih awal mulanya tercipta bisnis ini? Bisnis ini terbentuk karena pada zaman kakek masih susah untuk menemukan obat-obatan dan belum banyak tenaga medis di daerah kakek, sehingga kakek menciptakan ramuan herbal untuk mengatasi permasalahan kesehatan tubuh yang sering dikeluhkan oleh masyarakat. Oke Mbak, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin apa sih Mbak kelebihan dan kelemahan dari produk Mbak ini? Baik, untuk kelemahannya sendiri dari bisnis ini yaitu bahan baku yang melimpah dan mudah didapatkan, harganya yang terjangkau dan dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Sedangkan kelemahannya yaitu rasa dan aromanya mungkin sangat kuat dan tidak disukai oleh sebagian konsumen. Produk jamu dengan kemasan celup juga mungkin kurang familiar bagi sebagian besar orang. Oh baik, berarti tidak semua orang ya menyukai jamu tersebut. Betul. Oke Mbak, kalau misalkan nih dalam era sekarang, apa sih yang dapat mengancam bisnis Mbak ini? Untuk ancaman dari bisnis yang masih dijalankan ini, yaitu adanya persaingan dari produk herbal yang sudah ada dengan harga yang lebih terjangkau, juga perubahan preferensi dan tren konsumen, sehingga diperlukannya kemampuan beradaptasi dan inovasi untuk tetap relevan. Wah, jadi menurut Mbak, hal apa sih yang harus dimiliki untuk menunjang keberlangsungan usaha keluarga Mbak ini? Bagi penerus, tentu diharapkan memiliki kemampuan-kemampuan seperti mengetahui dan mengerti tahapan-tahapan dari awal hingga akhir proses produksi, dapat membuat keputusan dengan baik, memanajemen keuangan, dan memiliki kemampuan leadership yang bagus. Oke, baik. Selanjutnya nih, tadi Mbak ada menyebutkan tentang karakteristik ideal sebagai calon penerus. Nah, bagaimana sih strategi yang Mbak lakukan untuk melatih atau membekali calon penerus agar memenuhi kriteria yang Mbak sebutkan tadi? Untuk caranya sendiri tentu melibatkan si calon penerus dalam berbagai pekerjaan serta tugas sehingga dapat mengerti proses tahapan-tahapan. Oke, untuk yang terakhir nih Mbak, bagaimana sih cara Mbak untuk memperkenalkan si penerus ini kepada orang-orang yang terkait dalam bisnis internal maupun eksternalnya? Terkait pertanyaan tersebut, menurut saya kita dapat mengikutsertakan calon penerus dalam kegiatan-kegiatan yang menyangkut bisnis keluarga seperti rapat, pengambilan keputusan, perencanaan, pengajuan pendapat, dan lain-lain. Wah, sangat bagus sekali ya teman-teman cerita dari Mbaknya dan sangat inspiratif. Untuk Mbaknya, terima kasih untuk telah meluangkan waktunya sharing-sharing cerita bersama saya dan telah menjadi narasumber saya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang hasil wawancara bersama owner jamu herbal Saset. Lanjut. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Reza Aulia Rabbani, Nurul Maulida, Firna Ramada Fitri, dan saya sendiri Yulia Nur Latifah. Next. Oke, untuk struktur organisasi perusahaan, jamu herbal merupakan warisan turun-temurun dari keluarga. Struktur organisasi perusahaannya sangat simpel, yaitu owner, karyawan yang berjumlah 30 orang yang terbagi ke beberapa bagian, seperti bagian produksi, bagian pengemasan, bagian pemasaran, dan bagian pengiriman. Untuk nilai-nilai utama dan visi perusahaan, perusahaan ini dibangun karena adanya masalah yang ada pada saat itu, di mana masyarakat kesusahan mencari obat-obatan dan tenaga medis. Hal ini membuat perintis menemukan sebuah ide untuk membantu masyarakat, yaitu dengan ramuan herbal. Visi dari perusahaan ini adalah untuk membantu masyarakat menghadapi kendala dalam bidang kesehatan pada saat itu. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT. Yang pertama, ada kekuatan, yaitu bahan baku yang melimpah, harga terjangkau, dan dapat dikonsumsi semua kalangan. Yang kedua, ada kelemahan, yaitu bau dan rasa yang begitu kuat, mungkin tidak disukai beberapa orang. Yang ketiga, peluang, yaitu saat pasca pandemi, COVID hingga sekarang, kesadaran masyarakat semakin tinggi akan kesehatan yang membuat minuman herbal tradisional semakin digemari karena harganya yang terbilang murah dengan khasiat yang banyak. Dan yang terakhir, ancaman yaitu perubahan preferensi konsumen dan tren sehingga diperlukan adaptasi dan inovasi supaya produk tetap relevan. Kemudian, apa sih kriteria calon penerus dari bisnis ini? Yaitu owner jamu herbal saset mengharapkan penerus yang memiliki kemampuan-kemampuan seperti pengetahuan dan mengerti tahapan-tahapan dari awal hingga akhir proses produksi. Juga dapat membuat keputusan yang baik dan manajemen keuangan dan memiliki kemampuan leadership yang bagus. Dengan kemampuan tersebut, diharapkan si calon penerus dapat memimpin perusahaan dengan baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu strategi pembekalan calon penerus yang dapat dilakukan, yaitu dengan melibatkan calon penerus di setiap kegiatan akan membuatnya mengerti semua proses dan tahapan-tahapan yang akan dia jalani. Kemudian strategi komunikasi untuk memperkenalkan calon penerus kepada bisnis yang akan diteruskannya, yaitu mengikut sertakan calon penerus dalam kegiatan bisnis seperti rapat, pengambilan keputusan, perencanaan, memberikan pendapat, dan lain sebagainya. Saya kembalikan. Oke, sebelum menutup presentasi kami pada hari ini, saya akan membacakan kesimpulan. Owner jamu herbal saset mengharapkan penerus yang memiliki kemampuan-kemampuan seperti mengetahui dan mengerti tahapan-tahapan dari awal hingga akhir proses produksi. Juga dapat membuat keputusan yang baik, dapat memanajemen keuangan, dan memiliki kemampuan leadership yang bagus. Dengan kemampuan-kemampuan tersebut, diharapkan si calon penerus dapat memimpin perusahaan dengan baik. Sekian presentasi dari kami hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.